Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun puasa-puasa ini tetap semangat kan? Oh, harus semangat. Oke, puasa tapi hari ini. Iya, puasa. Alhamdulillah. Oke, kita mungkin punya waktu sebentar mas, kisaran 10 menit mungkin ya. Apa nih yang mau kita obrolin ke depannya? Ini kan rencana ke depan saya jadi supervisor sama ya nih, akan mensupervisi pembelajaran sama ya. Kalau pembelajaran kan banyak nih yang harus siapin dari RPP, terus ada bahan ajar, mungkin metode belajar yang akan digunakan, sampai di penilaian bahkan seperti itu ya. Kalau yang pembelajar yang ingin diobservasi di pembelajaran ke depan waktu supervisi atau hal yang ingin saya tingkatkan di pembelajaran ke depan ini lebih menjurus ke mana mas? Mungkin menurut saya selama saya mengajar di kelas anak-anak ya itu sekarang, mungkin dalam penyampaian materi, karena dirasa bagi anak-anak mungkin dari cara saya menyampaikan atau kalimat saya menyampaikan ke anak-anak mungkin masih sulit untuk dipahami atau memahami. Sulit dicerna mungkin gitu. Oke, berarti poin kita hari ini atau yang akan kita observasi ke depannya ini dari cara penyampaian yang dirasa masih kurang dimengerti oleh siswa ya. Oke. Lalu untuk saat ini ya mas, yang saat ini atau yang lalu-lalu yang sudah dilakukan sama mas ini, ke depannya dari cara penyampaian materi dari skala 0 sampai 10, kira-kira mas ini masih di skala berapa? Menurut saya untuk sampai sekarang skalanya mungkin masih 5. Masih 5 ya, karena dirasa mungkin dari 5 itu penyampaian saya penyampaian materi saya ke anak-anak mungkin ada beberapa yang bisa langsung memahami, ada beberapa yang bahkan tidak memahami sama sekali. Jadi masih di tengah-tengah skala 5. Indikator yang menunjukkan kalau masih di angka 5. Kalau menurutnya Samen sendiri ini kan Samen menilai diri sendiri ya. Selain ada beberapa yang paham, ada yang tidak. Selain itu apa lagi nih? Yang menunjukkan kalau saya ini nilainya masih 5. Apa lagi selain itu? Mungkin saya masih kurangnya memberikan contoh di benda sekitar. Atau gitu ya. Yang istilahnya itu yang anak-anak lihat setiap hari atau bahkan dilakukan di setiap harinya di sekolah, di rumahnya atau di lingkungan lainnya. Karena saya selama ini mengajar ke anak-anak hanya fokus pada materinya saja, sesuai buku gitu ya. Gitu. Jadi enggak yang membuat contoh, cuma membuat contohnya bukan yang kayak seperti di benda sekitar, yang dimana di kalangan masyarakat umum itu pasti kalau misal diberikan contoh benda-benda yang semua orang tahu mungkin bisa langsung dipahami. Kalau saya nggak fokus ke materi, persis sama yang di buku, udah gitu. Berarti malah ke arah tujuan pembelajarannya biar dapat digunakan di kehidupan sehari-hari, inginnya gitu ya. Oh ternyata kita belajar materi ini ada fungsinya loh di kehidupan sehari-hari, jadi lebih bermakna gitu ya mas. Oke siap. Idealnya nih Mas Himmi yang diinginkan ini dari skala 0 sampai 10 inginnya di skala berapa kalau? Saya pasti 10. Ini yang maksimal gitu ya. Harus. Oke. Untuk mencapai 10 ini kan banyak hal yang harus kita siapkan atau yang kita bisa lakukan sebelumnya untuk mencapai angka 10. Apa nih kira-kira untuk menunjang itu? Mungkin upaya yang bisa saya lakukan yaitu mencari referensi, entah dari cara penyampaian maupun materi dari berbagai media, contohnya seperti YouTube atau bahkan jikalau ada di Facebook atau di Instagram barangkali ada, tapi kan rata-rata sekarang di YouTube juga banyak. Terus yang bisa dilakukan mungkin bisa berdiskusi dengan guru-guru sejawat atau bahkan bisa berdiskusi dengan guru-guru RGP, atau bisa juga nanti melalui aplikasi
Ya, itu aplikasinya dari Mendikbud itu Mas. Jadi kita sebagai guru itu diizinkan untuk berbagi pengalaman juga, ada yang namanya jadi narasumber. Jadi ya praktek mengajar kita, best practice kita, praktek baik mengajar kita itu kita unggah dan kita sebarluaskan kepada rekan di aplikasi itu. Jadi bisa digunakan nih untuk referensi teman-teman nih, khususnya seperti sampean seperti itu. Oke, kan IG-nya Mas Hilmi tadi di angka 10 ya Mas, lumayan tinggi. Kira-kira indikator apa nih yang menyatakan kalau Mas Hilmi ini sudah mencapai di angka 10 gitu? Mungkin dari penyampaian saya ke anak-anak materinya lebih berbeda dari sebelumnya atau lebih variatif lagi, sehingga anak-anak juga lebih mudah menangkap materinya. Jadi yang tadinya 50% tidak paham, 50%-nya paham, jadinya semuanya insya Allah bisa paham semua. Atau bisa nanti melalui contoh-contoh yang tadi, anak-anak mungkin contoh-contohnya lebih bermacam-macam lagi. Jadi sehingga anak itu cara berpikirnya lebih panjang, lebih lebar, luas. Berarti malah ke arah ya apa namanya pembelajarannya lebih variatif lagi, kasihin contoh-contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Mungkin dengan contoh yang lebih variatif itu mungkin juga bisa membuat siswa lebih senang untuk belajar ya. Kalau udah senang itu biasanya lebih tersimpan gitu ya di memori mereka, terkenang gitu. Seperti itu. Berarti untuk pembuktiannya ke depan, saya sudah mencapai nih target saya angka 10. Kira-kira bisa dibuktikan dengan apa lagi? Lebih menyenangkan mungkin. Oke, tadi sudah menyenangkan dari ini. Mungkin dari segi nilai, apa bisa kita buktikan dari segi nilai atau pemahaman siswa? Bisa dari nilai atau mungkin dari nanti tugas harian atau dari ulangan harian, ya barangkali bisa jadi bisa menjadi tolak ukur pemahaman anak-anak di sana. Atau nanti setiap materi kan pasti ada tugas, langsung praktek di sana. Mungkin nanti dari penilaian dari praktek itu bisa dilihat tolak ukur pemahaman anak-anak juga. Tapi dari tadi ya, dari pembelajaran yang menyenangkan, variatif, jadi dia akan itu lebih tertanam pada anak. Terus akan dilakukan pengujian dengan entah itu tugas harian atau ulangan harian, sehingga bisa jadi tolak ukur kalian sendiri juga ya, agar menjadi tolak ukur agar tahu nih saya sudah di skala berapa. Semoga lebih meningkat terus Mas. Memang tujuannya kalau 10 berat Bang ya, dirasa berat tapi taruh di tempat tertinggi, seenggaknya kalau meleset sedikit ya angka 9 lah seperti itu kan, 10 terus. Untuk kedepannya saya pinginnya 100 seperti itu nggak apa-apa seperti itu. Untuk kedepannya nih Mas, agar pembelajaran yang tadi menyenangkan dan cara pembelajaran yang dapat mudah ditangkap oleh anak ini bisa dilakukan, kapan nih Mas kira-kira bisa melakukannya? Mungkin seminggu depan ya Pak ya. Nah, ini udah Sabtu ini, minggu depan berarti hari apa nih kira-kira? Hari Selasa bisa. Hari Selasa ada jam mengajar nih. Ada jam mengajar saya. Tapi nanti bisa di hari Selasa dengan dari jam saya. Agar Mas Hilmi ingat nih pada hari Selasa ingin menerapkan hal ini, kira-kira Mas Hilmi ingin mengajak siapa untuk berkolaborasi atau mengingatkan Mas Hilmi? Mungkin bisa Pak Dendi. Boleh. Karena kan Pak Dendi kan ya pengalaman itu juga lebih panjang lah, lebih banyak lah. Oke, bisa mengajak saya. Berarti kita ketemu lagi hari Selasa ya Mas. Kita observasi berarti pada hari Selasa juga. Oke.
Oke, terima kasih Mas Yuni atas hal-hal yang ingin disampaikan, yang sudah disampaikan dan ingin dilakukan ke depannya. Semoga bisa bermanfaat bagi Mas Yuni, bagi anak-anak yang tentunya, dan bagi sebuah warga. Terima kasih, kita akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kegiatan kami dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Selesai. Saya absensi satu persatu. Amira Lukis, Alida Nafa, Ardian Sadwi, Asifah, Biarda Kanisa, Zarnika Nada, Danu Setia, Delta Laras, Diana Tomiro, Dimas Christian, Gali Raka, Dia Ayu, Lintang Dayani, Medina Puspa, Muhammad Kadafi, Muhammad Ilyas, Muhammad Sugiarto, Najin Naila, Najidan Riza, Nurma Ayu, Palupi, Taufatul Jannah, Restu Nurung, Rizka Dewi, Rizky Yanti, Sekar Arum, Setian Alvin, Trias Sinta, Triwahyu, Yulanita, Baik. Gimana keadaannya hari ini? Baik, sebelum kegiatan belajar dimulai, saya ingin tahu suasana hati kalian hari ini. Kelihatan kayak mau. Jelas. Coba kalian bisa ekspresikan hati kalian di grup WA. Pakai stiker aja. Terserah. Pakai stiker senyum, stiker apa? Satu aja, satu anak satu. Satu anak satu. Ya, yang di grup WA. Stiker boleh, emot boleh. Satu aja, satu anak. Satu anak satu. Oh, boleh. Yo. Oh, ini aja. Udah semua? Belum Pak. Satu anak satu loh ya. Ya. Anak dihapus-hapus loh, Pak. Ini bisa aja sih nggak boleh. Ekspresi hati kalian. Ini Pak. Ya. Yang mau Sudah? Ya. Saya pilih salah satu dari tiga. Nomor yang belakangnya 488 coba. Coba. 488 ini emotnya vektor gitu coba. Coba. Oh, apa? Emotnya tuh kenapa ya? Suasana hatinya gimana? Gimana? Galau kenapa?
kelihatan KBBI ya. Terus 051 siapa? Tuh itu kenapa itu? Stikernya kayak gitu tuh kenapa? Hah? Senangnya karena apa? Tapi stikernya karena gini, kalau misal suasana hati kalian senang, gembira, selama mengikuti kegiatan KKN pasti bisa tangkap makin gini. Nanti intinya senang ya. Satu lagi. Enam tujuh misalnya. Siapa? Kenapa ini stikernya? Stikernya Kenapa? Oh, senang sama mesin kan? Senang sama mesin. Oh iya, senang sama mesin. Kenapa senang? Oh, berarti suasana hatinya gimana? Udah, bagi. Itu Pak yang paling bawah. Yang paling bawah itu siapa? Dimas. Kenapa Dimas? Suasana hatinya gimana? Kenapa? Oh, berarti rata-rata di kelas ini suasana hatinya senang ya. Baik, saya lanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang aljabar. Silakan dibuka LKS-nya. LKS halaman 10. Oh, halaman 12. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Pengertian aljabar sendiri itu adalah sebuah bentuk matematika yang menggunakan huruf untuk melambangkan sebuah benda yang belum jelas. Contoh, misal bendanya seperti pulpen sama pisau. Jadi aljabar di sini itu menjelaskan bahwa sebuah benda yang belum jelas itu diwakilkan dengan sebuah huruf. Terus di dalam aljabar terdapat dua bagian, dua operasi yang akan kita bahas hari ini, yaitu operasi penjumlahan dan pengolahan. Untuk penjumlahan, contohnya ini misal satu pulpen sama satu spidol, sama enggak? Sama-sama bendanya sama enggak? Samanya kenapa? Yang jawab sama kenapa? Karena ada tintanya. Karena ada tintanya. Terus Bisa sama-sama bisa tulis terus sama-sama bisa dipegang. ya. Yang beda kenapa yang beda? Warnanya besar, bentuk Warnanya beda. Terus ukuran badannya, ukurannya beda. Terus badannya. terus dasarnya berarti ada yang jawab sama, ada yang beda. Yang benar itu beda. Kenapa beda? Karena apa? Pulpen sama spidol kan beda, bendanya beda. Contoh lagi misal LKS sama paket sama nggak bendanya? Nah, balik lagi. Pulpen sama spidol sama nggak? Karena kenapa beda? Itu karena bendanya beda. Bendanya yang dilihat, jangan isinya, jangan warnanya, jangan kegunaannya, bukan. Bendanya yang dilihat. Misal LKS sama buku paket sama nggak? Beda kenapa? Bendanya beda. Sama-sama buku tapi beda. Yang satu buku paket, yang satu buku LKS. Sama kayak tadi, pulpen sama spidol. Meskipun sama-sama bisa digunakan untuk menulis, tapi bendanya beda. Misal, saya kasih contoh. Untuk yang berjumlah 2 spidol ditambah
bendanya itu beda. Jangan dilihat kegunaannya atau warnanya atau ada bentangnya dan lain sebagainya. Jadi bendanya yang dilihat. Misal saya kasih contoh nih, 3 LKS Get the kick. LKS-nya ada berapa? 3. Buku paketnya ada? Jadi dari benda ini nanti kalian simbolkan seperti itu. Empat paket. Jadi dari benda-benda ini yang nanti disimbolkan menjadi huruf itu namanya S. Misal kesepakatan spidol mau disimbolkan huruf apa? Misal S. Pulpen apa? O. Jadi bentuk aljabarnya gimana? 2S tambah B A tambah berarti hasilnya 3S terus jadi hurufnya itu perwakilan dari benda yang belum tentu jelas apa bendanya. Terus yang bawah misal LKS simbolkan apa? L misal. Terus P P pakai dulu paketnya P untuk ajabannya gimana? L biasanya 3LPP. Ini dua pengurangan. Empat sandal. Langkah pertama simbolkan dulu sandal apa? N. Sepatu apa? E ya E. Berarti yang ini S ya. Sepatunya E. Ini bentuk aljabarnya gimana? 4S ditambah 3B kurangi 2S. Berarti hasilnya gimana? Hasilnya 6S. 2S. Terus ditambah atau dikurangi? Tambah berapa? 2E. Ada Mas Dik? Coba dari sini tulis. Itu jangan dilakukan. 4S. Sadarnya di sini ada berapa? Semua. Ya. Semua. 4. Sadar. Yang sadar saja. 6. Semua. Dari sini soal ini sandarnya ada berapa berarti? 2. 4 sandal dikurangi 2 sandal. Ya. Berarti 2 sepatunya ada berapa? 2. Ada yang masih bingung? Bener. Berarti kalau sudah paham, silahkan kumpul kelompok sesuai absen. Absennya 1 sampai 5. Nah, yang 1 sampai 5 sini
6 sampai 10 sini, 11 sampai 15 sini. Berarti nanti ada satu kelompok yang 6 orang. Ya, ayo. Ayo teman. Absen 1 sampai 5 per kelompok 5 orang. Berarti 1 sampai 5. Sini 6 sampai 10. Sini 11 sampai 15. Ayo. Kumpul 1 sampai 5 sini. 6 sampai 10, 1 5 sini, 6 sampai 10 sini, 11 sampai 15 sini, 16 sampai 20 sini, 21 sampai 26, ya, 25, 26 sampai 31. Ya, ayo kita kumpul berkelompok. Saya ada. Udah kumpul? Aturan mainnya gini. Nanti saya tunjuk satu kelompok. Kalau nggak bisa jawab, langsung angkat tangan dari kelompok yang lain. Ya. Nanti kumpul-kumpulan banyaknya poin. Yang poinnya kecil nanti dikasih hukuman sesuai dengan kelompok yang tidak kena hukuman. Paham? Paham. Misalnya yang kena hukuman yang belakang ya, kelompok berapa? 26 sampai 31 ya. Misalnya yang kena hukuman sana. Berarti kelompok yang selain 26 sampai 31 terserah kalian kesepakatan mau memberi hukuman apa. Ya, 2 soal saja. Ya, 2 soal. Nah, siap. Tak tunjuk satu kelompok, tak kasih waktu 10 detik. Kalau nggak bisa, langsung kelompok lain angkat tangan, nanti saya tunjuk suruh jawab. Jawabnya ke depan ya. Ya. Ayo. Yang pertama kelompok ini. Berapa? 4, kelompok 4. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, bisa. Yang soal pertama. Jawabnya sesuai dengan yang sudah tak jelaskan tadi. Ya, tadi kayak gitu. Soal pertama aja, soal pertama. Iya, sama, caranya sama aja. Iya, serah. Caranya sama. Kalau belum silahkan selesai. Jadi kelompok ayo selanjutnya berapa? 1, 2, 3. Setelah ini siapkan satu kertas ya? Ya, satu kelompok satu kertas.
Sudah? 20 mobil ditambah 10 air dikurangi 7 mobil ditambah 1 sepeda dikurangi 2 kipas Kick. dikurangi 3 foto ditambah 10 sepeda. Silakan. 1. Ya. Kalau maju langsung jawab. Ya. Ya, saya tulis dulu. Dua pertanyaan lagi, tapi khusus kelompok 1, 2, 5, 6. Khusus kelompok 1, 2, 5, 6 yang belum dijawab. Ya, berurutan sama. Soalnya saya tulis. Cuma agak cepat. Khusus kelompok 1, 2, 5, sama 6. Ya. 3 mobil tambah 2 sepeda kurangi 3 lampu tambah 10 kaca ditambah 3 sepeda. Oke, cepetan. Ya. Oke, cepetan. Ya, cepetan. 3 sepeda tambah 2 lampu dikurangi 3 kaca ditambah 2 mobil dikurangi 3 sepeda ditambah 2 foto dikurangi 20 foto ditambah 7 mobil. Silakan. Kelompok 1, 2, 5, 6. Kelompok 1, 2, 5, 6. Kalau sudah angkat tangan langsung maju. Ayo, nomor 1 dari mana? Oh, berapa? 5. Kalau kita dikasih. Kick.
Satu soal lagi. Pak. Soalnya sedikit, cuma cepet. Ya. Pak. Jadi kamu belum gimana ya? Berarti nomor 126. Cepat Pak. 3 lampu. Plus 2 kaca. Plus 2 pot bunga. Min 5 pot bunga. Apa, Pak? Min 5 pot bunga. Min 10 kaca. Apa? Min 5. 126. Ayo. Kelompok 126. Oh iya. Andita. Langsung tulis jawabannya. Jawabannya. Aku makan sama. Jawab. Jawab sini. Salah. Ya salah. Ada yang mau membenarkan? Oh, salah satu jawaban. Ada yang mau membenarkan? Soalnya yang terakhir tadi ya tak baca.
Minimal B. Buat kelompok 1 sama 5 saja. 1 sama 5 berarti nanti ada salah satu kelompok yang melakukan 1 sama 5 saja. 1 sama 5 saja. Tak sebutkan. Pendek tapi cepat. Dua pulpen dikurangi 2 spidol, dikurangi 2 pulpen ditambah 12 spidol dikurangi 10 spidol. Kan? 1 sama 5. 1 sama 5. Kelompok 1 sama 5. 1 sama 5. 1 sama 5. 1 sama 5. 1 sama sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi gitu ya Mas. Gimana kabarnya hari? Baik. Oke, kalau kemarin kita sudah melakukan observasi ya, beberapa masukan yang telah saya sampaikan. Hari ini kita akan melakukan percakapan lagi tentang pasca observasi kelas. Ini ada beberapa catatan refleksi. Kira-kira menurut sama sendiri nih Mas, dari pembelajaran yang telah dilakukan kemarin, apa saja yang sangat cepat? Mungkin ada sedikit perkembangan dalam artian penyampaian materi saya. Contohnya seperti memberikan contoh guna-guna yang dan cara menyampaikan materi yang menyenangkan, jadi tidak terkesan bosan atau apa ya, anak-anak itu secepat jenuh gitu. Ya agak juga sedikit biar anak-anak, meskipun pasti ada anak-anak yang nggak suka matematika yang jadi kan biar anak-anak itu terkesan tidak terlalu kaku dan supaya anak-anak tetap rileks selama melakukan nyaman gitu ya, belajar ini kita bisa bikin anak nyaman gitu ya, sama halnya nanti ketika ada ujian selanjutnya. Untuk selanjutnya itu kan suatu nilai yang positif ya. Seandainya kalau boleh saya tanyakan, mungkin ada yang sesuatu yang masih kurang gitu yang kita sama sini dan apa pembelajaran kemarin. Yang kurang mungkin untuk media pembelajarannya yang kurang variatif, karena kemarin saya juga hanya mengacu pada KS, juga kurang persiapan dari diri saya sendiri, jadi perlu ada persiapan harusnya. Dan juga dalam pengambilan nilai, karena kemarin saya mengambil nilai untuk kelompok saya tanpa pengambilan nilai pada tiap siswa. Jadi kan kita juga perlu menilai angka ini anak si A, si B dan lain itu tingkat pemahamannya itu sama. Jadi memang diperlukan tugas-tugas individu.
ini kan ketika kita ngobrol-ngobrol di pra observasi masing merasa kalau kemampuan dalam menyampaikan materi itu masih di angka 5 ya, betul. Dan inginnya sih di angka 10 seperti itu ya. Kira-kira ketika pembelajaran yang dilakukan kemarin ini Mas, ada di level berapa nih dari 0 sampai 10? Kenapa? Masih di angka berapa? Menurut saya, karena mungkin tujuannya tidak dia kurang persiapan juga dan juga pengambilan nilai yang sesuai. Kemarin kita ada 4 ya Mas, ada media pembelajaran yang variatif, itu masih dirasa kurang harus ditingkatkan lagi seperti itu. Untuk yang kedua yaitu contoh-contoh yang digunakan dalam materi yang digunakan universitas itu gimana? Apa sudah dirasa cukup? Saya rasa cukup. Oke, jadi penggunaan benda-benda di sekitar siswa itu dapat membantu Mas ini dalam penyampaian materi seperti itu ya. Oke, terus yang ketiga itu penyampaian materi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Sudah dirasa cukup atau perlu ditingkatkan? Menurut saya cukup, tapi kalau bisa meningkatkan lagi ya Oh gitu, boleh. Yang keempat itu tingkat pemahaman siswa meningkat dengan dibuktikan dengan nilai siswa. Kalau yang seperti ini, itu kurang, masih kurang ya. karena kurangnya pengambilan tiap siswa. Oke. Kalau kemarin saya kan penilaian nilai kelompok, jadi tidak kelihatan itu ada yang pasti ada yang pasif kelompok A, kelompok B. Apalagi ini tingkat pemahaman seperti ini ya. Untuk ini kan masih ini kemarin sudah melakukan pembelajaran, saya observasi. Hari ini kita gantian nih Mas. Saya melakukan pembelajaran, nanti juga melihat kira-kira mungkin ada apa ya, sejenis ada gambaran-gambaran lain kah dari proses pembelajaran yang saya lakukan untuk inti atau PATM di pembelajaran Mas ini untuk jadikan masukan ke depan. Ya, cukup banyak yang bisa saya ambil cara mengajar. Jadi yang pertama mungkin dari produknya, karena kan saya selama mengajarkan anak belum pernah nih anak-anak sering buat produk, entah itu video, entah itu produk yang langsung untuk bisa kayak tadi lagu atau yang lainnya. Juga dari pengambilan nilai mungkin cukup karena saya selama mengajar di kelas anak-anak itu mengambilnya itu secara apa ya, tidak setiap individu anak-anak itu. Kadang anak-anak ada yang duduknya kan ada yang dua dan satu gitu. Jadi setiap bangku itu kadang saya ambil nilai gitu. Dan tetap ujung-ujungnya itu tiap kelompok bukan tiap individu. Jadi mungkin nyawa ini mungkin mencakup juga bisa. Alhamdulillah bisa jadi sesuatu yang bisa digunakan referensi. Berarti ada, kalau saya tangkap ini Mas ya, jadi masih ada kekurangan sama sendiri tadi, ada kekurangan di dalam pengambilan nilai, terus ada kekurangan dalam media pembelajaran variatif. Dan kalau saya lihat kemarin juga Mas ini di manajemen waktu juga mungkin karena bulan Ramadan nih Mas bulannya mepet banget seperti itu ya, jadi pelaksanaannya juga agak buru-buru dan lain-lain gitu. Untuk kendala ke depan nih Mas, apa-apa saja yang bisa Mas ini lakukan? Mungkin bisa mempersiapkan mungkin masalah yang kurang tadi ya, dua tadi ya dari dia mungkin bisa mempersiapkan lagi dan juga menyiapkan mungkin bisa menyiapkan tugas untuk tiap mahasiswa dari tiap siswa, jadi bisa mengambil nilai dari tiap siswa. Juga selama bulan Ramadan ini ya, mungkin bisa membuat mungkin selama bulan Ramadan saja karena ini waktu bulan Ramadan sama di luar Ramadan cukup banyak yang di luar Ramadan. Iya, jauh 2 kali lipat ini. Jadi apa ya, perlu persiapan yang cukup matang karena waktunya yang cukup singkat. Di sisi lain juga materi yang kita sampaikan harus tersampaikan ke anak-anak semua. Tetap di manage waktunya, mungkin untuk misal kayak misalnya
menit, misal dalam waktu 10 menit. Jadi nggak apa ya, tidak ada yang tidak dipersiapkan, memang harus dipersiapkan. Bukan hal Kalau dari pembelajaran kemarin, apakah sudah berdasarkan pas atau apa ya, stres ini kayaknya harus saya tambahin lagi nih. Nah, masih masalah pembelajaran ya, ada harus ada pembelajaran tambahan kan, kelanjutan kan, atau gimana? ya ada itu mungkin untuk keseluruhan anak untuk referensi. Juga anak-anak kan nggak harus berpacu belajar ketika di sekolah saja. Mungkin bisa dikasih tugas referensi di internet, baik itu maupun di media namanya. Kemudian tugas untuk membuat video tentang permasalahan. Contohnya kemarin saya menjelaskan tentang ajaran bagaimana. Dia anak bisa menyimpulkan, kan tiap anak itu pasti menyimpulkan setiap hal itu pasti berbeda. Jadi ketika anak itu melihat di berbagai referensi, mungkin anak bisa lebih mudah menangkap inti materi itu seberapa. Karena kan berbagai sisi referensi yang lebih banyak. Jadi anak pola pikirnya anak itu bisa lebih kreatif. Plus juga buat disuruh di tugas-tugas membuat di sekolah. Kalau saya tarik kesimpulannya berarti sini akan berusaha bikin RPP ya, RPP khusus menulis bulan Ramadan, terus mencari referensi juga di internet, ini lagi sharing juga ya mas. Mungkin juga ternyata ada pembelajaran lanjutan di mana bisa ATM ya, maksudnya ATM modifikasi tiru ya kan, modifikasi dari belajar nih saya terapkan tadi bisa membuat video pembelajaran tentang materi yang kemarin. Berarti mereka dipersilakan untuk menggunakan tugas kita seperti kemarin gitu ya, sama seperti kemarin. Berarti pakai tugas kita dibuat menyelesaikan permasalahan hubungan dan pengenalan aljabar video seperti ini. Oke, siap di sini. Nah, saya rasa cukup pas ini untuk percakapan pasca observasi ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas ini? Masih sehat? Masih puasa? Ya, masih puasa. Alhamdulillah. Nggak berhenti setengah jalan ya? Oh, ya. Ini kira-kira kurang 50 menit lagi Mas. Bisa buka setengah hari. Bercanda lah. Besar. Nanti nggak dapat ampau ya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Mas tentang cara pengembangan diri. Kalau yang Mas ini menyampaikan ingin melakukan pembelajaran lanjutan ya dari pembelajaran yang sudah saya presentasi sebelumnya, di mana Mas ini membutuhkan siswa untuk mencari referensi, lalu membuat video tentang permasalahan, penjelasan dan pengembangan. Jadi kita belajar dulu, lalu membuat video tentang permasalahan penjualan dan pengelolaan. Berarti dalam video itu mereka mempresentasikan permasalahan tentang penjualan pengelolaan gitu ya Mas? Dengan benda sekitar. Oke, dengan benda sekitar. Jadi saya ulangi ya, siswa berarti ada referensi membuat video dengan menggunakan benda sekitar untuk mempresentasikan permasalahan penjualan dan pengelolaan. Oke, itu aktivitas pengembangan yang untuk tujuan yang tidak dicapai kira-kira apa saja? Mungkin murid bisa lebih hanya referensi dan mencari referensi berbagai media. Anak-anak bisa lebih referensi, kemudian lebih mudah dipahami juga karena kadang ada juga tiap orang yang menjelaskan itu ada yang mungkin anak langsung bisa datang atau mungkin ada yang perlu diasah lagi. Mungkin dengan mencari referensi itu anak bisa lebih mudah menangkap materi.
kira-kira ya berarti anak-anak juga punya referensi terus bisa paham gitu ya tentang bisa pelajaran kira-kira untuk ukuran potensinya gimana apa yang melambangkan kalau mereka itu sudah paham tentang konsep pelajaran. Mungkin ukurannya bisa diambil dari hasilnya, karena kan nanti Mereka ini pakai durasi kita. ya karena kan mungkin dengan kalau kita lihat kita pikirkan secara logika, kalau misalkan anak-anak menggunakan durasi kita, pasti anak lebih familiar. Kalau misalnya pakai HP atau pakai sepeda yang mungkin anak-anak sering berinteraksi dia anak bisa lebih mudah memahami karena mungkin nanti bisa dari sebelumnya, Jadi mereka bisa apa namanya? Jadi kalau gambar ini kan dalam bentuk huruf biasanya ya. Jadi siswa ini harus bisa bisa menekankan atau merubah dari real di sekitar mereka dilakukan dalam bentuk seperti itu ya. Oke, jadi ukuran hasilnya mereka itu harus bisa merubah ya, menggambarkan gitu ya, melambangkan benda yang mereka tujukan tadi sudah sekitar menjadi soal jawabannya. Untuk pendukungnya mas, apa aja nih yang kira-kira yang bisa sampai siapkan untuk siswa? pendukung ini dalam artian untuk mencapai keberhasilan itu ya. Iya. Seandainya tadi kalau saya ketika pembelajaran yang harus saya lihatkan menggunakan lain-lain sendiri untuk pembelajaran. Mungkin saya nanti pendukungnya saya mungkin bisa mencontoh. Misal saya bisa membuat videonya, mencontohkan buat videonya tadi, bisa. Atau langsung praktek di depan anak-anak juga. Tapi mungkin lebih efisiennya untuk video juga sih, karena kan anak-anak nanti bisa menunjukkan menjelaskannya itu seperti ini, alur menjelaskannya itu seperti ini. Jadi anak-anak nanti ketika membuat video itu tidak hanya berpacu pada satu video saja, saya bisa Ini sebetulnya banyak nih mas yang tidak tercapai ya. Iya. Berarti selain hal tidak hanya memahami konsep aja gitu mas. Berarti mereka juga harus bisa menyelesaikan permasalahan juga. Oke. Kalau permasalahan penjualan pengurangan alat jabar, itu patokannya apa nih mas? Kalau yang apa namanya dalam penyelesaian permasalahan siswa harus gimana? Maksudnya pencapaianku aku sudah saya pembelajaran saya ini sudah mencapai sudah sukses dalam memberi pengajar ke siswa dalam penyelesaian permasalahan. Apakah setiap siswa sudah bisa membuat pembelajaran jawaban yang betul atau gimana? Ya, mungkin nanti bisa dilihat berbagai tugas ya, berbagai tugas dan berbagai macam persoalan, tapi tetap persoalannya kita rasakan dengan. Jadi nanti bisa dilihat penduduknya itu dari jawaban kebenaran jawaban mana, jawabannya jawaban. Dalam tradisi memahami, habis itu preferensi tadi kita mengerjakan ya, menyelesaikan permasalahan. Terakhir masih tadi mungkinnya itu juga presentasikan dalam jadi juga harus bisa membuat presentasi video presentasi yang sudah kasih model juga masih tadi membuat contoh cara membuat video presentasi seperti itu. Kira-kira apa nih mas waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kapan kira-kira? Mungkin satu, karena saya ada jam juga ada di kelas. ya. Oke. Ya, insya Allah sudah cukup ini mas rancangannya.
mungkin hari Sabtu juga saya bisa melihat lagi nih, bisa melihat Mas Hendy lagi seperti itu. Mungkin sekian untuk percakapan pengembangan diri kita Mas Hendy. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.